Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. So, let's be excited. Come on. Katakan bersama-sama, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh haleluya, Kau Rajaku, Allah yang ajaib. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, semuanya katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semuanya katakan, Raja mulia.
Kuasa salibmu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mukjizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mukjizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mukjizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kau jauh melampaui pikiranku Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi. Nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Oh, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Oh, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita semua bersyukur pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama walaupun tidak onsite. Tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap akan berbicara dalam hati kita semua. Dan saya percaya sekali bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini itu adalah firman yang akan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara semua dan juga saya. Karena apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu ada satu firman yang benar-benar membangun saya, menguatkan saya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk kita berdoa. Kita mau membawa hati kita dimanapun kita berada untuk kita bisa terkoneksi kembali dengan Tuhan. Untuk kita bisa kembali membuka hati kita mendengar firman Tuhan. Untuk Tuhan boleh berbicara, menguatkan, membangun, dan memulihkan diri kita. Saya percaya waktu yang tidak lama kita mendengar firman Tuhan. Tapi dalam waktu yang singkat ini saya percaya bahwa Tuhan tetap sanggup mengerjakan sesuatu yang luar biasa dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap orang yang bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Juga untuk semua yang ada di tempat ini, kami semua anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah untuk kami semua. Firman di mana kami tahu bahwa ini bukan firman yang biasa. Engkau ingin menyampaikan kepada jemaat JB3 ini, juga untuk semua orang yang mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Siapkanlah hati kami Tuhan, siapkanlah kami semua supaya kami bisa sungguh-sungguh terbuka mata rohani kami untuk kami bisa melihat dan kami mulai bisa percaya. Untuk setiap yang kehilangan pengharapan boleh kembali memiliki pengharapan. Untuk setiap yang mulai lemah imannya boleh kembali percaya kembali kepada Engkau. Untuk setiap orang yang melihat jalan tertutup boleh kembali terbuka matanya melihat bahwa ada jalan-jalan yang terbuka yang Tuhan sedang siapkan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Berkati semua keluarga, berkati setiap orang, berkati semua orang yang mendengar firman pada pagi hari ini. Biar Engkau hadir dan Kau melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Natal. Mukjizat masih ada. Kita semua ada satu jemaat anak-anak Tuhan yang kita masih percaya hari ini bahwa mukjizat itu masih ada tengah-tengah kita. Saya juga mendengar banyak sekali selama beberapa minggu ini orang menceritakan di tengah-tengah jemaat ini cerita kepada saya secara langsung atau melalui WA bahwa mereka mengalami banyak hal mukjizat-mukjizat terjadi. Nanti di sepanjang khotbah ini saya sampaikan, saya mungkin akan mengutip beberapa kesaksian mereka. Tapi biarlah kesaksian demi kesaksian yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu boleh membuka mata hati kita semua bahwa Tuhan itu tetap melakukan mukjizat tengah-tengah saudara dan saya. Dia bukan Tuhan yang diam. Dia bukan Tuhan yang membiarkan kita menghadapi semua tantangan pergumulan kita sendiri. Tapi dia Tuhan yang mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Suatu hal yang membuat kita melihat bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang heran. Tuhan yang melakukan perkara yang tidak biasa tengah-tengah umatnya. Saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan pesan Natal ini judulnya Mukjizat Masih Ada. Saya mengingat satu kisah tentang Elizabeth. Kita semua tahu Elizabeth Zakaria.
juga Maria dan Yusuf. Mereka ada orang-orang yang selalu disampaikan kisahnya pada waktu Natal. Dan pada pagi hari ini saya juga menyampaikan kisah hidup mereka. Kita semua mungkin sebagian besar sudah tahu siapa itu Elizabeth, siapa itu Zakaria, siapa itu Maria, siapa itu Yusuf. Tapi bila kita membuka lagi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita buka sama-sama di Lukas 1 ayat 5 sampai 13. Lukas 1 ayat 5 sampai 13. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, setelah 300 tahun lebih, hampir 400 tahun, tidak ada firman yang disampaikan, tidak ada nubuatan dari nabi-nabi. Itulah masa keheningan disebutnya saudara. Masa peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Lalu tibalah waktunya satu saat Tuhan kembali berbicara kepada umatnya. Tuhan kembali hadir di tengah-tengah umatnya. Itu melalui satu orang yang bernama Zakaria. Satu orang yang sudah lanjut umurnya bersama istrinya yang mandul saudara. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan satu firman pertama kali setelah 400 tahun bangsa Israel tidak pernah mendengar satu firman, satu nubuatan apapun. Ya. Kenapa Tuhan memilih sepasang ini? Kenapa Tuhan memilih sepasang suami istri yang mandul dan lanjut umur ini? Satu hal yang kita semua tahu bahwa Tuhan ingin memulai sesuatu buat kita semua di sini. Satu pesan Natal buat kita semua bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara mukjizat tengah-tengah kita. Natal itu bicara tentang mukjizat saudara. Natal itu bicara tentang Tuhan hadir kepada orang-orang yang mungkin tidak biasa. Orang-orang yang mungkin sepertinya tersingkirkan. Orang-orang yang mungkin sepertinya tidak dianggap. Orang-orang yang bukan dari kelas yang terhormat. Orang-orang yang mungkin bukan orang-orang yang hebat. Tapi Tuhan hadir kepada mereka untuk menyatakan bahwa Dia ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau hari ini saudara mengalami tantangan, pergumulan, mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Saudara seperti orang yang disisihkan. Mungkin saudara merasa dilupakan baik oleh Tuhan maupun oleh saudara-saudara yang lain. Saudara mungkin sedang sakit, saudara mungkin sedang mengalami pergumulan secara keuangan, saudara mungkin sedang mengalami pergumulan dalam hubungan, saudara mengalami hal-hal apapun juga yang saudara alami dalam hal pekerjaan, usaha. Saudara begitu tertekan, begitu mengalami masalah dalam hidup saudara. Saudara, pesan Natal adalah untuk saudara. Tuhan hadir di dalam masa Natal adalah untuk setiap dari saudara di sini yang mengalami pergumulan tantangan. Begitu juga dengan Zakaria dan juga Elizabeth saudara. Mereka tidak mempunyai anak, mandul dan lanjut umur. Ini bicara tentang apa saudara? Bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam pergumulan. Orang yang memiliki tantangan. Mungkin di sepanjang hidupnya mereka mengalami kesedihan. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hidupnya benar di hadapan Allah. Tapi mereka mengalami satu pergumulan tantangan yang beban yang terus-menerus mereka pikul. Kesedihan yang terus-menerus mereka alami dalam hidup mereka. Mereka kesulitan untuk memiliki anak saudara. Anak di masa itu ada satu kehormatan, satu kebanggaan, dan mereka tidak memiliki itu. Ya. Itu juga mungkin pesan buat kita semua di sini yang sedang mengalami tantangan, masalah, kesedihan apapun yang sudah alami. Tapi firman Tuhan katakan di sini, Zakaria masih melakukan tugas keimanan,
keimaman di hadapan Tuhan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah yang Zakaria dan Elizabeth alami, ada pergumulan, Zakaria tetap setia untuk melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Dia ada tipe pria yang tidak lari dari panggilannya di dalam Tuhan. Dia masih tetap ada di dalam panggilan di dalam Tuhan. Dia masih tetap menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Walaupun ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan yang sedang dia hadapi. Ya. Saudara, kita tahu semua kisahnya. Dari saat Zakaria melakukan tugas keimaman inilah yang dia lakukan rutin, mungkin setiap seminggu sekali atau berapa hari sekali. Dia melakukannya terus menerus. Secara terus bertahun-tahun sampai satu hari dia bertemu dengan malaikat dan doanya dikabulkan. Saudara, di mana Zakaria mendapatkan jawaban doanya? Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam saat dia bertemu dan berdekatan dengan Tuhan. Saudara, tidak ada tempat yang lain untuk kita bisa melihat pertolongan, melihat kesembuhan, pemulihan, melihat jawaban doa selain daripada kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita semua di sini saudara, siapapun saudara. Saya tahu pada waktu kita menghadapi tantangan, pergumulan, menghadapi masalah, rasanya sulit sekali untuk kita tetap bisa percaya pada Tuhan. Saya tahu, saya juga pernah mengalaminya. Rasanya sulit sekali untuk kita bisa beribadah terus kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini saudara, mengatakan bahwa Zakaria mendapatkan jawaban doanya. Zakaria mengalami pemulihan saat dia itu ada di dalam tugas keimamannya. Saat dia melakukan tugas hariannya. Saat dia setia untuk tetap hidup dalam panggilan Tuhan. Disitulah Tuhan melakukan pekerjaannya. Saudara, jangan pernah menjauh dari panggilan Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan, tetaplah untuk tetap melakukan tugas pelayanan kita. Tugas panggilan kita di hadapan Tuhan. Janganlah menjadi tawar. Janganlah menjadi pahit hati saudara. Ayo terus percaya kepada Tuhan. Kemudian yang menarik di sini adalah firman Tuhan katakan ketika diundi sebagaimana lazimnya, sebagaimana biasanya. Jadi ternyata tugas keimaman itu yang masuk ke dalam ruang ukupan itu diundi. Ya, siapa yang mendapatkan undian mereka lah yang masuk. Dan hari itu undi itu dilempar dan Zakaria lah orangnya yang harus masuk ke dalam tempat pembakaran ukupan itu. Saudara-saudara bisa melihat ini sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa. Ada satu quote yang mengatakan bahwa the great miracles happens in the daily living. Mukjizat yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari saudara. Di dalam hal-hal yang rutin yang mungkin kita lakukan. Saudara, ini yang terjadi dengan Zakaria. Zakaria itu tidak pernah menyangka bahwa undian yang jatuh hari itu dan menjadi bagian dirinya untuk dia mengambil bagian tugas keimaman untuk membakar ukupan, itulah waktu di mana dia melihat malaikat, dia melihat terobosan, dia melihat jawaban doa. Sebagaimana lazimnya, sebagaimana biasanya, sesuatu yang biasa saudara lakukan, saudara yang biasa kerjakan dengan setia setiap hari, jangan pernah pikir bahwa itu sesuatu yang biasa. Tuhan tidak pernah membuat semuanya kebetulan saudara. Ya. Kalau hari ini saudara ada di depan layar televisi atau depan komputer saudara. Dan saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mukjizat itu masih ada. Saya percaya bahwa ini juga bukan kebetulan. Saudara melihat banyak sekali siaran YouTube. Saudara banyak sekali melihat siaran-siaran demi siaran terus menerus. Mungkin sepertinya tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak ada yang kebetulan saudara. Mungkin inilah harinya. Di mana Tuhan mau mengerjakan pemulihan, kesembuhan, terobosan dalam hidup saudara. Saya mau kita semua di sini pada waktu kita datang kepada Tuhan. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan di dalam event apapun, dalam keadaan apapun, di dalam bentuk apapun. Datang dengan satu antisipasi, dengan satu ekspektasi. Untuk Tuhan, aku mau melihat ada sesuatu yang luar biasa yang kau akan lakukan dalam hidupku. Jangan biasa-biasa saudara. Ya. Dan saudara, saya mau ngasih satu kesaksian dari kisah ini. Beberapa minggu lalu kami ada satu pertemuan beberapa pria, ya. Dan waktu itu pertemuannya diadakan malam hari dan kebetulan sebelum pertemuan itu diadakan hujan deras besar sekali saudara. Sampai saya berpikir dalam hati, apakah mungkin ada orang-orang yang akan hadir malam hari ini? Tapi
pas hari itu ada beberapa pria yang hadir. Dan satu hal yang luar biasa saat hari itu pertemuan itu diadakan. Ada seorang pria yang menyampaikan satu kesaksian bahwa dia sempat kepikir di tengah jalan, dia naik motor. Saat hujan deras, dia berhenti di pinggir jalan. Dan dia menelepon salah satu dari kami. Untuk apa? Untuk meminta izin membatalkan untuk hadir. Tapi aneh sekali saat dia mau bicara kepada salah satu dari kami yang dia telepon, yang dia sampaikan bukannya izin untuk tidak bisa hadir, malah dia bilang, sorry agak telat. Karena hujan. Padahal sebelumnya dia telepon itu untuk pamit, izin tidak bisa hadir. Dan akhirnya dia datang di tempat itu, dan dia menyampaikan beban pergumulannya tentang hidupnya. Dan kami semua sama-sama berdoa untuk dia. Dan untuk kita semua masing-masing, semua pergumulan kita masing-masing. Dan satu hal yang luar biasa saudara, beberapa hari kemudian, ya, dia memberi kabar bahwa ada seseorang ya, yang Tuhan pakai untuk menolong dia sehingga dia mendapatkan pertolongan dari pergumulan hidupnya. Saudara, apakah kebetulan seorang itu bisa hadir dalam satu pertemuan? Tidak. Tuhanlah yang mengerjakannya. Tuhan masih mengerjakan sesuatu saudara sampai dengan hari ini. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan di sini, Zakaria akhirnya bertemu dengan malaikat Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak bertemu dengan malaikat seperti Zakaria bertemu. Tapi kita akan dipertemukan oleh Tuhan, oleh orang-orang yang Tuhan pakai seperti malaikat untuk mendukung kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, untuk mendoakan kita, untuk menyampaikan nubuatan seperti apa yang saya dapatkan. Satu pernyataan ilahi yang meneguhkan, menguatkan bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih melihat. Dia itu adalah Jehovah El Roy, dia adalah Tuhan yang melihat dan memandang kita. Saudara, saya betul-betul sangat dikuatkan saat melihat firman Tuhan ini bahwa malaikat Tuhan hari ini tuh begitu banyak saudara. Tuhan bisa pakai seluruh event, setiap orang apapun untuk dia menyampaikan janjinya, menyampaikan pemulihannya, dukungannya buat saudara dan saya. Saudara, saya percaya sekali bahwa Tuhan itu masih mengerjakan sesuatu sampai hari ini. Kalau Elizabeth mengalami mukjizat itu dalam bentuk doa yang dijawab. Doanya yang bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun menginginkan seorang anak. Dan akhirnya terjawab pada hari itu. Ada satu kisah lagi yaitu Maria. Maria juga mengalami mukjizat. Tapi mukjizat yang dia alami itu bukan satu bentuk doanya yang dikabulkan. Pada waktu Maria mengandung Tuhan Yesus, apa saudara tahu bahwa itu adalah tantangan buat dia? Kita hari ini bisa bilang bahwa wah Maria sangat diberkati. Karena dia bisa menjadi satu-satunya wanita yang dipilih oleh Allah untuk mengandung Tuhan. Tapi apakah betul itu yang dia rasakan saat dia bertemu dengan malaikat pertama kali? Bukankah itu satu hal yang menekan hidupnya? Bukankah itu satu hal yang membuat dia mungkin gentar dan bingung? Bagaimana mungkin firman Tuhan katakan, aku bisa mengandung sedangkan aku belum memiliki suami. Dia sepertinya mau mengatakan apa yang akan terjadi dengan keluargaku, apa yang terjadi dengan sekelilingku saat mereka semua tahu bahwa aku mengandung dan tidak punya suami. Bagaimana dengan hidupku, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana dengan tunanganku Yusuf. Apa yang harus aku sampaikan? Banyak sekali dalam pikirannya yang membuat dia mungkin mengalami kegelisahan, ketakutan, tantangan, pergumulan saudara. Saudara, Maria juga mengalami pergumulan sama seperti Elizabeth. Elizabeth mengalami pergumulan karena dia tidak memiliki anak. Tapi Maria mengalami pergumulan karena dia mengandung tanpa suami. Saudara. Ya. Nah, tapi apa yang Maria alami? Maria mengalami mukjizat. Mukjizatnya mungkin bentuknya tidak sama persis seperti apa yang Elizabeth alami. Elizabeth mengalami jawaban doa dari apa yang dia inginkan, memiliki anak. Tetapi Maria mengalami mukjizat apa? Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati jalan-jalan Maria sepanjang dia mengandung Tuhan Yesus. Saudara bisa baca kisahnya di Lukas ini. Saya tidak akan bacakan, tapi saudara bisa melihat di bagian bawah kisah berikutnya. Bagaimana ternyata Tuhan membuat Elizabeth
hamil 6 bulan lebih awal dari Maria saat Maria didatangi oleh malaikat adalah supaya Maria mendapatkan kekuatan. Ya, mendapatkan kekuatan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. So bisa bayangkan saat Maria mengandung bayi tanpa suami. Dia membutuhkan seorang saudara yang bisa menguatkan dia. Dan Tuhan memberikan Elizabeth. Sehingga tidak aneh saat setelah Maria mendapatkan kabar dari malaikat, dia kemudian pergi ke rumah Elizabeth, firman Tuhan katakan, selama 3 bulan lebih sampai Elizabeth melahirkan. Disitulah dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan penghiburan. Saya bisa melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf, suaminya. Tuhan berbicara kepada Yusuf untuk mendukung Maria. Apa yang Tuhan lakukan dengan gembala-gembala di padang. Tuhan berbicara bahwa inilah anak Daud yang telah lahir. Dan kemudian gembala-gembala itu datang mendatangi Maria. Dan kemudian menyembah kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan kepada 3 raja dari timur. Jauh-jauh mereka datang untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Itu semua ada konfirmasi yang Tuhan berikan juga kepada Maria. Bahwa apa yang kau alami itu adalah kehendakku. Dan aku bersama dengan engkau. Saudara, mukjizat tidak selalu bentuknya sama. Ada satu orang yang mengalami mukjizat di mana doanya dikabulkan. Tapi ada orang yang mengalami mukjizat sepertinya doanya tidak dikabulkan, tetapi dia mengalami kekuatan, penghiburan, mengalami pertolongan di dalam masa-masa sulit yang dia alami. Saudara, saya ingat satu kesaksian dari seorang juga dalam jemaat ini. Saat istrinya sakit, dengan begitu banyak biaya pengobatan yang perlu dikeluarkan, begitu mahal obat-obat yang harus dibeli, selalu ada orang yang memberkati, baik dalam bentuk uang untuk membeli obat, maupun dalam bentuk obat yang diberikan kepada istrinya. Tuhan memelihara, Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong saudara di dalam masa-masa sulit. Beberapa waktu yang lalu ada seorang juga dalam jemaat yang bersaksi kepada saya. Dia baru saja keliling untuk menjual barang. Dia itu sedang memasarkan barang untuk dijual kepada toko-toko. Dia keliling ke beberapa kota di Jawa, saudara. Berhari-hari dia meninggalkan keluarganya untuk menawarkan barang itu supaya bisa dijual di beberapa toko, di beberapa kota. Berhari-hari dia mengelilingi kota demi kota dan dia tidak mendapatkan satu order yang cukup untuk menutupi pengeluaran dia di dalam perjalanan itu. Bahkan bisa dibilang sepertinya perjalanan dia untuk menjual barang itu perjalanan yang tidak membawa keuntungan apa-apa. Di tengah-tengah perjalanan itu di satu kota, saat dia sedang sendirian di dalam satu kamar hotel, tiba-tiba ada satu WA yang masuk. Dan WA itu menanyakan barang yang sedang dia jual. Dan yang luar biasa adalah orang itu mau membeli barang yang dengan jumlah yang begitu banyak, sampai itu menutupi semua biaya pengeluaran yang dikeluarkan sepanjang perjalanan, bahkan lebih, sehingga dia bisa memiliki tabungan. Saudara, itu yang terjadi. Saya mau mendorong kita semua di sini untuk kita boleh mempercayakan kembali hidup kita kepada Tuhan. Kita mau kembali menaruh satu keyakinan bahwa mukjizat itu masih ada. Kita nggak bisa bilang bahwa mukjizat itu bentuknya harus seperti ini. Mukjizat itu harus bentuknya seperti ini. Tapi di dalam setiap pergumulan saudara, dalam setiap tantangan saudara, mukjizat itu ada. Tuhan mendorong, Tuhan menguatkan, Tuhan memakai orang, Tuhan mendorong orang untuk memberi, Tuhan mendorong orang untuk menghibur saudara, Tuhan memakai orang untuk menyampaikan kata-kata nubuatan, dan itu semua adalah mukjizat bagi kita semua di sini. Saya rindu saudara, kenapa firman Tuhan ini disampaikan? Kita mau menjadi jemaat yang selalu bisa melihat bahwa mukjizat itu ada dalam hidup kita. Mukjizat itu ada dalam hidup saudara dan saya. Tahun depan, satu kerinduan saya adalah kita semua menjadi satu jemaat yang tidak habis-habisnya menceritakan ada mukjizat yang terjadi dalam hidup saya. Ada pertolongan Tuhan, ada jawaban doa, ada kesembuhan mungkin, ada pemulihan,
ada kecukupan yang Tuhan sediakan, ada penghiburan, ada segala apa yang Tuhan alami dalam hidup kita. Kita mau rumah Tuhan menjadi rumah di mana kita bisa memperkatakan bahwa Tuhan itu sedang melakukan sesuatu dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dan Dia akan terus melakukan sesuatu untuk memulihkan kita, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil buat Dia. Saudara, bukankah kita semua di sini adalah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan mukjizat? Kita seringkali berpikir, apakah betul mukjizat itu masih ada? Apakah betul tangan Tuhan itu akan menolong saya dan memulihkan saya? Tetapi pertanyaan kita itu sungguhnya ada satu pertanyaan yang tidak akan berarti apa-apa buat kita. Karena sebenarnya setiap dari kita di sini yang hidup, kita memerlukan pertolongan, kita memerlukan mukjizat, kita memerlukan satu intervensi Tuhan dalam hidup kita semua di sini. Firman Tuhan yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini, satu ayat yang saya berharap ini semua bisa menguatkan kita semua di sini. Kita bisa buka sama-sama di Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ini satu firman yang sepertinya bagian akhir pertemuan dia dengan Sakaria dengan malaikat. Sepertinya Gabriel berbicara dengan nada yang tinggi. Aku Gabriel, sampai Gabriel menyebut namanya. Aku Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan ini. Kamu gak percaya bahwa aku itu malaikat? Kamu gak percaya bahwa aku itu adalah utusan Allah yang mau menyampaikan bahwa doamu itu telah dikabulkan? Berapa banyak dari kita di sini saat kita melihat mukjizat demi mukjizat yang terjadi dalam hidup kita, kita banyak sekali gak percaya bahwa itu adalah mukjizat. Kita meragukan itu. Kita meragukan bahwa ini adalah satu intervensi tangan Tuhan buat hidup kita. Doa saya pagi hari ini biar jemaat ini mata yang boleh terbuka untuk boleh melihat bahwa mukjizat itu ada dalam setiap hari hidup kita, saudara. Di dalam semua hal, dalam segala hal yang kita lakukan rutin, mungkin sesuatu yang seperti membosankan, tapi Tuhan bisa hadir di sana. Tuhan bisa menyatakan bahwa Dia sedang melakukan sesuatu pada hidup saudara. Ada mukjizat yang kelihatannya begitu wow, hebat. Tapi ada juga mukjizat-mukjizat yang kita tetap harus bisa melihat bahwa itu tidak sesuatu yang wow, tapi Dia tetap melakukannya buat saudara dan saya. Saya percaya sekali, setiap dari kita bisa menemukan sesuatu, pengalaman di mana, oh ya, Tuhan ternyata memakai seseorang untuk menolong saya. Oh, Tuhan ternyata memakai seorang untuk menghibur saya. Oh, ternyata Tuhan memakai seorang untuk memulihkan saya. Oh, Tuhan ternyata menyembuhkan saya. Oh, ternyata Tuhan melakukan sesuatu yang tidak biasa dalam hidup saya. Saudara, inilah Sakaria. Sakaria mempertanyakan kebenaran ini. Tapi firman Tuhan katakan, malaikat itu berkata, akan nyata kebenarannya pada waktunya. Pada waktunya. Semua, saudara, ada waktunya di mana Tuhan akan menyatakan pemulihan, menyatakan pertolongannya. Kalau hari ini saudara mungkin sedang punya satu pergumulan yang sangat besar, dan saudara sedang berpikir bahwa saya mau ini mengalami terobosan, saya mau ini mengalami pemulihan. Saudara, jangan berhenti tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jangan berhenti untuk tetap berharap pada Tuhan, walaupun itu sepertinya sesuatu yang mustahil. Karena Tuhan bisa bekerja pada waktunya. Sambil saudara menjalani itu setiap hari, saudara mungkin belum melihat jawaban doa itu. Jadilah seperti Maria yang bisa terus melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menguatkan, ada tangan Tuhan yang menolong saudara untuk melewati masa-masa sulit. Teruslah bersyukur setiap hari, saudara. Kalau saudara belum melihat mukjizat seperti Elizabeth melihatnya, seperti Sakaria mendengarnya, ayo sambil kita menantikan
pertemuan kita dengan malaikat Gabriel itu, tanda petik, pertemuan kita dengan terobosan itu, pertemuan kita dengan jawaban doa itu, marilah kita lakukan apa yang Maria lakukan dengan terus percaya. Di dalam semua tantangan, dalam semua pergumulan dia hadapi, dalam semua kesulitan yang dia tidak mengerti, dia tetap bisa percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang mengkonfirmasi, ada tangan Tuhan yang meneguhkan bahwa dia masih ada bersama dengan saudara dan saya. Teruslah mengucap syukur, teruslah berharap pada Tuhan, teruslah untuk percaya bahwa semua ada waktunya. Semua ada waktunya, saudara. Pesan saya pagi hari ini, mukjizat itu masih ada. Mari kita sama-sama satu jemaat, kita menjadi satu jemaat yang betul-betul bisa mulai untuk memperkatakan ya, bahwa Tuhan telah menolong saya, Tuhan telah memulihkan hidup saya, Tuhan telah menyembuhkan saya. Amin. Ya. Kita mau tutup dengan satu doa, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mengangkat hati kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya percaya sekali bahwa firman Tuhan pagi hari ini itu bukan kebetulan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang masih mengerjakan mukjizat tengah-tengah kita. Dia adalah Tuhan yang masih melakukan sesuatu yang tidak biasa di tengah-tengah kita. Tuhan, aku berdoa untuk semua dari jemaat-Mu, dari anak-anak-Mu Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan yang meneguhkan setiap firman yang disampaikan. Mungkin ada masa-masa di mana saudara merasa terlalu lama saudara menanti-nantikan jawaban doa. Saudara begitu lelah untuk melihat kapan ada pertolongan tangan Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa Tuhan melihat saudara. Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan mau untuk memulihkan hidup saudara. Dan Tuhan sedang mengerjakan mukjizat dalam hidup saudara di waktu-waktu ini. Bukalah mata setiap dari kami ya Tuhan, untuk kami bisa melihat bahwa Engkau masih mengerjakan sesuatu. Engkau menolong kami di masa-masa sulit. Engkau membukakan pintu-pintu pertolongan kami di masa-masa yang tidak mudah Tuhan. Dan bahkan Engkau Tuhan memakai semua keadaan, semua orang, semua peristiwa Tuhan untuk menunjukkan Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami juga mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk setiap orang yang Kau berikan kepekaan, Kau berikan dorongan Tuhan untuk bisa melakukan pekerjaan-Mu, menguatkan orang, mendukung orang, mendukung rumah Tuhan. Sehingga mereka semua boleh menjadi malaikat, menjadi penolong, menjadi jawaban doa bagi saudara-saudaranya yang lain. Kami sungguh mengucap syukur bila kami boleh menjadi jemaat yang terus berharap pada Tuhan dan terus menanti-nantikan pertolongan tangan Tuhan. Untuk setiap saudara di sini yang hari ini sedang kehilangan pengharapan dan hatinya mulai tawar, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menguatkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang terus membangun dan meneguhkan. Sehingga setiap dari saudara di sini yang hari ini betul-betul keadaannya sedang kehilangan pengharapan, bisa kembali punya pengharapan, bisa kembali punya iman untuk bisa melihat bahwa tangan Tuhan masih tetap mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Shanda karala masyanda karala pasyanda dadadadadasi. Kirala pasyanda dadadadadasi. Hirala masyanda dadadadasi. Amin Tuhan. Shanda dadadadadadasi. Shanda dadadadadadasi. Kurala masyanda. Thank you. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan terus boleh hadir dalam hidup kami, memberikan kami peneguhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang baru, iman yang baru dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terus setiap firman yang boleh kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Gimana kabarnya? Semoga setiap saudara masih sehat-sehat dan bahagia ya, karena ini sudah memasuki minggu-minggu liburan ya kan. Dan siapa aja sih yang diberkati dengan firman dari Koyan yang telah disampaikan? Semoga setiap kita diberkati.
Karena firman-Nya luar biasa ya, Tuhan masih ada dan mukjizatnya masih nyata di tengah kita. Amin. Tetap percaya bahwa roh Tuhan ada dengan kita. Amin. Dan saya mau menyambut buat setiap orang yang baru pertama kali ikutan ibadah kita, baru pertama kali ikutan live ibadah ini ya, online, ibadah online kita. Jadi buat setiap saudara yang baru pertama kali, kami ingin menyambut setiap saudara untuk masuk bergabung dalam keluarga kami. Ada beberapa link, ada link di bawah dan sudah ada QR code untuk bisa mengisi form yang ada. Jadi karena kami ingin mengenal saudara lebih dalam ya. Terus selamat datang dan semoga saudara diberkati dengan ibadah pagi ini. Dan 3 minggu ke depan, saudara-saudara, seperti yang kita tahu bahwa dari minggu ini tanggal 19, 26 sampai 2 Januari tahun depan kita akan ibadah online. Jadi setiap saudara untuk bisa tetap semangat, tetap menyembah Tuhan walaupun posisinya online ya. Amin. Semoga diberkati dan kita mau memberi persembahan diakonia. Setiap saudara yang tergerak untuk memberi persembahan dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa langsung kirim di QR yang ada ya. Dan saudara, kita mau memberi persembahan. Ada satu ayat dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi mari kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Hari ini mungkin kita ngomonginnya karena persembahan dan normalnya di gereja adalah memberi persembahan itu uang. Mari kita muliakan dengan apa yang kita punya, saudara. Harta kita, mari kita beri dengan yang terbaik. Kita beri dengan sepenuh hati, dengan sukacita, karena ini memuliakan Tuhan. Amin. Setiap saudara, QR code sudah tersedia, sudah ada rekening, bisa langsung transfer ataupun langsung scan QR code-nya pakai fintech yang sudah ada ya, OVO, GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Oke, siap memberi saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kami boleh memberi hari ini, kami boleh memberi sebuah persembahan Tuhan. Mungkin apa yang kami beri ini menjadi sesuatu yang baik di hadapan-Mu Tuhan, dan ini menjadi satu hal yang memuliakan Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa sungguh-sungguh biar Engkau menerimanya dengan penuh sukacita Tuhan, dan persembahan kami menjadi sebuah dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Kami mau memberi dengan sukacita dan tulus hati Tuhan, dan kami mau percaya bahwa apapun yang kami berikan itu benar-benar akan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan semua yang siap memberi katakan amin. Kita akan saksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari kasih Allah Bapa yang sempurna ada dalam hidupmu, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau adalah anak-anaknya yang terkasih dan umat pilihannya. Demikianlah firman Tuhan buat semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa engkau akan dapat memahami dan melihat dan merasakan dan mengalami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Mata hatimu akan melihat dan akan terbuka untuk melihat bahwa ada pengharapan, ada kemuliaan yang ada dalam hidupmu. Bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menentukan bagian yang hebat, yang luar biasa, di mana kuasanya nyata bagi engkau yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, terimalah berkat Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Dia memberikan engkau kasih karunia sehingga engkau akan bisa
mengalami damai sejahtera. Engkau akan bisa merasakan tuntunan dan pimpinannya di dalam kehidupan engkau setiap hari. Bahwa di dalam Kristus engkau telah menerima semua janji Allah. Terimalah dan percayalah. Kasih Allah Bapa, hidup yang penuh kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan kuasa Roh Kudus, penghiburannya ada dalam hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, jemaat JB3 dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin.